Shalom jemaat Tuhan. Ya, gimana kabarnya? Hari ini kita mau sama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Aku persilakan Bapak Ibu jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak. Baik, di hari ini kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita puji Dia, mari kita muliakan Dia, Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kita dalam setiap keadaan. Kita mau tetap taruh kepercayaan kita sama Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sebab Tuhan Yesus selalu menopangmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, sebab Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal kamu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan pasti sanggup. Oh, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal kamu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggal kamu. Sebab benar Tuhan, kami mau belajar untuk selalu percaya sama Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kiranya Tuhan di ibadah hari ini kami mau memberikan yang maksimal buat Tuhan. Kami mau sama-sama bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir di ibadah kami. Kiranya Tuhan aja yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Ya, ada sukacita, amin. Aku undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau bersorak menyerukan nama Tuhan Yesus kita. Sebab nama Yesus dialah menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Aku undang kita semua untuk tepuk tangan semuanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju
Mari kita serukan nama Tuhan Yesus lebih sorak-sorai lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sebab nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Puji untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mari jemaat Tuhan, aku undang kita semua untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih mau angkat satu pujian lagi yang mengatakan kalau bersyukur selalu karena kasih-Mu Tuhan. Sebab setiap kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Sebab sebagai Bapa yang baik tak pernah Kau meninggalkan setiap kami Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka
dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di minggu keempat bulan Mei tahun 2020. Ini adalah satu sukacita kita kepada Tuhan yang Maha Besar atas pertolongan penyertaan-Nya yang telah memimpin kita sepanjang bulan Mei sampai hari ini dengan keadaan yang baik dan sehat. Haleluya. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan dan menjadi satu harapan kita kepada Dia, mari terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan sabdanya, kita bersatu di dalam doa. Saya mohon Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita berdiri, kita berdoa. Ya Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh pertolongan dan pemeliharaan-Mu sepanjang bulan Mei, dapat kami lewati dengan penuh sukacita. Sekalipun ada tantangan perjuangan berat yang kami hadapi karena kondisi COVID-19 ini. Namun kami bersyukur Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan sebagai pedoman bagi hidup kami. Sebagai kekuatan kami mengiring dan mengikut Engkau. Dan sebagai harapan kami bagi orang-orang yang berharap kepada pertolongan-Mu saja. Melalui firman-Mu ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada di dalam ibadah ini, Tuhan memberi kekuatan bagi yang lemah, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan semangat bagi yang lemah dan mungkin dalam keadaan yang sudah tidak semangat lagi. Dan bagi mereka yang tetap bersukacita, semakin bersukacita karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda-Mu yang kudus ini. Dalam nama Yesus berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan minggu keempat bulan Mei tahun 2020 adalah menjadi terang dan cahaya dalam iman yang menyelamatkan. Menjadi terang dan cahaya dalam iman yang menyelamatkan terambil dari Markus 5 ayat 20 hingga ayat yang ke-34. Bapak Ibu sekalian, kita tetap berdiri. Mari kita buka kitab kita Markus pasal 5 ayat 24 hingga ayat yang ke-34. Baiklah kita bersama-sama membaca ayat ini secara bersama-sama. Kita mulai. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat terakhir 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kita mau belajar tentang seorang perempuan yang sungguh memberikan satu teladan tentang iman yang menyelamatkan. Menjadi terang dan cahaya dalam iman yang menyelamatkan, kita akan belajar tentang seorang perempuan yang memiliki iman yang menyelamatkan. Saudara-saudara, berdasarkan Markus pasal 5 ayat 24 sampai ayat 34 tadi, menjadi terang dan cahaya dalam iman yang menyelamatkan harus bekerja keras. Harus dalam suatu perjuangan yang berat menghadapi dua tantangan besar. Sebagai ujian untuk mencapai iman yang menyelamatkan. Yang pertama adalah tantangan eksternal. Tantangan dari luar. Ini adalah tantangan eksternal yang dihadapi oleh perempuan dalam pergumulan yang sangat berat. Bagaimana tujuannya dengan kualitas imannya yang menyelamatkan harus menghadapi tantangan yang pertama disebut tantangan eksternal. Di dalam ayat 24 di sana kita melihat ia menghadapi orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ini tantangan yang pertama. Karena perempuan ini punya satu pergumulan yang berat. Ia mengalami satu penyakit yang sudah 12 tahun lamanya. Dan ia merindukan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Tetapi untuk menuju ke sana harus menghadapi tantangan eksternal. Karena apa? Karena orang yang ikut Yesus adalah orang yang berbondong-bondong. Dengan kata lain, orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Orang banyak bersesak-sesakan mengiring Yesus. Dan inilah tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua secara eksternal yang dihadapi oleh perempuan ini adalah tantangan orang banyak berdesak-desakan di dekat Yesus. Berdesak-desakan artinya berjejal-jejalan. Berdesak-desakan artinya mereka berebut tempat. Berdesak-desakan artinya mereka dorong-mendorong, sikut-menyikut. Situasinya sangat tidak menyenangkan. Orang tidak mau tahu siapa yang ada di situ. Yang penting bagaimana mereka mau dekat dengan Yesus. Dan inilah situasi keadaan yang harus dihadapi oleh perempuan ini. Inilah tantangan berat yang dihadapinya. Inilah satu pergumulan berat. Dia dalam keadaan sakit. Dia berjuang menghadapi orang yang berbondong-bondong. Menghadapi orang yang berdesak-desakan. Dia berebut dengan kondisi orang yang sangat banyak mendekatkan diri kepada Yesus. Inilah tantangan yang dihadapi. Saudara, kita belajar ada beberapa orang yang juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh perempuan ini. Salah satu contoh yaitu Sakyus. Sakyus mendengar tentang Yesus. Dia sangat rindu berjumpa dengan Yesus. Tantangan yang dihadapi oleh Sakyus. Ketika dia mau dekat dengan Yesus, orang banyak berbondong-bondong, orang banyak berdesak-desakan, badannya pendek, dia tidak bisa menjangkau Yesus. Satu-satunya cara dia naik ke pohon ara. Itulah cara untuk dia mau berjumpa dengan Yesus. Ada juga seorang lumpuh yang rindu disembuhkan oleh Yesus. Tetapi mereka datang menggotong dia. Ada 4 orang menggotong orang yang sakit lumpuh ini. Ketika mereka sampai di dekat Yesus, itu pun masalah besar. Karena orang banyak berbondong-bondong, berdesak-desakan, berebut berjumpa dengan Yesus. Dan mereka kesulitan bertemu dengan Yesus. Karena halaman mereka naik ke atap rumah, lalu mereka bongkar dan menurunkan orang sakit itu tepat di depan Yesus. Kenapa saudara-saudara? Tantangan ini adalah satu hal yang sangat berat bagi mereka. Tetapi mereka tetap maju. Sakyus
Tidak peduli dia naik pohon ara supaya berjumpa dengan Yesus. Akhirnya dia menjumpai Yesus dan Yesus mau menumpang di rumahnya. 4 orang yang menggotong orang sakit ini, lalu mereka membongkar atap, menurunkan orang sakit, dan akhirnya orang sakit itu disembuhkan dan mereka mencapai tujuannya. Inilah tantangan. Pada zaman Tuhan Yesus, betapa banyak orang berebut, berjejal-jejalan, dan mereka mau mendekati Yesus karena Yesus sangat terkenal dengan pelayanan yang sangat besar yang dilakukannya. Mujizat-mujizat terjadi. Orang buta yang bernama Bartimius, ketika dia melihat Yesus, mendengar Yesus datang, bahwa dia sangat rindu dan dia mau supaya Yesus menyembuhkan dia. Dan saat itu satu-satunya cara, dia harus berteriak di depan Yesus. Itulah kesempatan yang sangat tepat. Yesus tidak selalu melewati tempat itu. Ketika Yesus melewati tempat itu, Bartimius mendengar, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Karena dia tidak melihat, dia berteriak, Yesus anak Daud, tolonglah aku, kasihanilah aku. Dengan perjuangan yang berat, sekalipun dia di stop oleh murid-murid, sekalipun dia dilarang jangan ribut, tetapi dia berjuang. Dia bekerja keras. Akhirnya Yesus datang dan Yesus mencelikkan matanya. Inilah contoh halangan untuk mengikuti Yesus. Baik dari hal-hal yang dari luar terhadap perempuan tadi. Dan dia sungguh berjuang terus-menerus mau berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudaraku, apa halangan dari luar yang menghambat kita, yang menghalangi kita? Kita punya kualitas iman. Iman yang disebut iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang menyelamatkan kita dari sakit. Iman yang menyelamatkan kita dalam perjuangan pergumulan yang berat. Iman yang menyelamatkan kita dari pergumulan rumah tangga kita. Kita punya kualitas iman yang menyelamatkan. Masalahnya, maukah kita berjuang? Maukah kita kerja keras? Maukah kita maju untuk mencapai apa yang Tuhan siapkan bagi kita? Kiranya Tuhan menolong kita dalam bagiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat apa yang terjadi dengan perempuan dalam hal iman yang menyelamatkan tadi. Ia menghadapi tantangan yang pertama adalah tantangan eksternal. Apa yang dia hadapi dari luar. Dia dapat melewatinya dengan baik. Dia dapat melaluinya dengan baik. Sehingga dia berhasil berjumpa dengan Yesus Kristus. Tantangan yang kedua adalah tantangan internal. Tantangan internal yang dihadapi oleh perempuan ini, ada 3 hal yang sedang dia alami. Yang pertama, ia menghadapi penderitaan sakit pendarahan selama 12 tahun. Yang kedua, ia menghadapi pengobatan berbagai tabib dengan berulang-ulang tanpa hasil. Dan justru keadaannya semakin buruk. Tantangan yang ketiga yang dihadapinya secara internal, di dalam kehidupannya secara pribadi, keluarganya adalah masalah krisis ekonomi. Akibat apa? Akibat penjualan seluruh hartanya demi kesembuhan sakit penyakitnya. Jelas di sini dikatakan bahwa dia sudah menjual habis semua kepunyaannya agar dia sembuh dari penyakitnya. Hartanya sudah habis dijual, hasilnya tidak ada, kesembuhan tidak terjadi, bahkan ekonominya dan masalah keluarganya dan kebutuhan sehari-hari mereka menjadi sulit karena banyak harta yang sudah dijual, bahkan dikatakan semua habis. Inilah tantangan yang paling berat secara internal. Dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, dia punya kualitas iman yang disebut iman yang menyelamatkan. Dia tidak peduli dengan keadaan eksternal. Dia tidak peduli dengan keadaan internal. Apa yang terjadi dengan kehidupannya. Dia harus memiliki satu kehidupan yang sungguh-sungguh serius. Bagaimana dia bangkit dari situasi dan keadaan yang sedang dialami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Ia memiliki iman yang menyelamatkan. Ada 4 kunci keberhasilannya. Ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus. Ini sangat penting. Ini kunci yang sangat serius yang dimiliki oleh perempuan ini. Ia memiliki
kesempatan untuk mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah dengar tentang Yesus. Ada 4 hal arti kata mendengar. Kata mendengar yang pertama menyangkut suara. Ia menangkap suara. Dia sudah mendengar dengan telinganya. Ada suara yang datang tentang Yesus yang disampaikan oleh banyak orang. Ia mendengar artinya mendapat kabar. Ada berita atau kabar tentang apa? Tentang Yesus. Dan ketiga, ia mendengar dengan satu keputusan dalam dirinya. Ketika dia menangkap suara tentang Yesus, ketika ia mendengar kabar tentang Yesus, dia menaruh di hatinya. Dia ambil keputusan. Ia mau datang kepada Yesus. Kata mendengar yang terakhir adalah mengindahkannya. Lalu dia melakukan rencana untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, mendengar bukan hanya sampai di telinga. Mendengar itu ada satu keputusan di dalam hatinya yang paling dalam. Dia mau berjumpa dengan Yesus. Dia mau bertemu dengan Yesus. Kalaupun dia sudah mendengar tentang Yesus, kalau dia tidak datang, apalah artinya? Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah kunci yang pertama, yaitu ia telah mendengar tentang Yesus. Saudara, sudah banyak dengar tentang Yesus. Apakah sudah ada keputusan di dalam hati untuk mau lebih sungguh-sungguh dalam Yesus? Kita sudah banyak dengar khotbah-khotbah hampir tiap minggu, mungkin hampir tiap bulan. Apakah kita mengambil satu keputusan di dalam hidup kita sungguh-sungguh mau mendekatkan diri dengan Yesus, mengindahkan apa yang kita dengar tentang Yesus? Kunci yang kedua, saudara, bahwa dia berhasil berjumpa dengan Yesus adalah ia mengatur strategi. Bagaimana mendekatkan diri dengan Yesus. Setelah dia dengar tentang Yesus, lalu dia mengatur strategi. Bagaimana dia dekat dengan Yesus. Bagaimana dia bisa berjumpa dengan Yesus. Ada 3 hal yang ia lakukan. Dengan cara mendekati Yesus di tengah-tengah orang banyak. Yang kedua, dia mendekati Yesus dari belakang. Yang ketiga, dengan cara menjamah Yesus. Inilah 3 rencana yang sudah disiapkan dalam hatinya untuk mendekati Yesus. Kalau tidak mendekati Yesus, sekalipun banyak mendengar, sekalipun berita tentang Yesus hebat, sekalipun tentang hal-hal yang luar biasa tentang Yesus, kalau dia tidak maju, kalau dia tidak bertindak, kalau dia tidak mencapai tujuannya berjumpa dengan Yesus, semuanya hanya tinggal berita omongan saja. Itu sebabnya dia mengatur strategi bagaimana berjumpa dengan Yesus. Yang ketiga, selain dia mendengar, selain dia memiliki cara untuk mendekatkan diri dengan Yesus, ini sangat penting. Ia beriman dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia sudah taruh di hatinya, saudara. Dia sudah menegaskan di dalam imannya, asal ku jamah saja jubahnya, oh aku sembuh. Kenapa dia bilang jubah? Untuk megang tangan Yesus tidak gampang. Kenapa dia bilang jubah? Untuk didoakan saat itu menghentikan Yesus tidak ada kesempatan. Satu-satunya cara yang paling gampang, paling sederhana untuk berjumpa dengan Yesus hanya megang jubah. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana. Ini adalah sesuatu yang hal yang sangat kecil, tetapi itulah kerinduannya. Dia yakin bahwa sekalipun pegang jubah Yesus, dia akan mengalami kesembuhan. Dia memiliki iman dan berkata, dia memperkatakan imannya, dia pasti sembuh. Lalu yang keempat, kunci bagaimana dia berhasil berjumpa dengan Yesus, selain dia berkata, dia pasti sembuh, dia juga bertindak. Dia menjamah dan terus memegang jubah Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dia menjamah Yesus, di dalam Markus 5 ayat 29 katakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Segera pendarahannya berhenti dan ia merasakan bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, sikap Tuhan Yesus terhadap usaha keras dari perjuangan perempuan ini, ada beberapa hal yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Yang kedua, Tuhan Yesus berpaling di tengah orang banyak. Yang ketiga, Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahnya?
Lalu yang keempat Yesus katakan, ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Lalu yang kelima, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Yang keenam, Tuhan Yesus berkata, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Inilah sikap Tuhan Yesus, saudara-saudara. Perjuangan dari perempuan ini telah mencapai hasil. Yesus meresponi perjuangannya. Kualitas iman dari perempuan ini adalah kualitas iman yang menyelamatkan. Yaitu satu-satunya yang dia harus lakukan. Berjumpa dengan Yesus. Berjuang bertemu dengan Yesus. Bekerja keras untuk berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya Yesus meresponi apa yang sudah terjadi dengan perempuan ini. Apa sikap perempuan ini setelah Yesus berjumpa dengan dia? Saudara-saudara, mari kita lihat. Hal yang terjadi dengan perempuan ini setelah dia berjumpa dengan Yesus. Selain ia disembuhkan, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Dia merasa ketakutan. Karena tadi dari belakang, sekarang berhadapan dengan Yesus. Mengikuti Yesus bukan saja dari belakang. Dia berhadapan dengan Yesus. Dengan berhadapan dengan Yesus, dia merasa gemetar. Dia merasa takut. Bagaimana sikap yang kedua? Perempuan itu tampil dan tersungkur di depan Yesus. Haleluya, saudara-saudaraku. Ini hal yang sangat dahsyat. Kualitas dari iman perempuan yang menyelamatkan ini, ia tampil yang tadinya dari belakang, malu-malu, ketakutan. Sekarang dia dengan berani, dengan gagah berdiri di hadapan perempuan itu, di hadapan Yesus. Dan ia sungguh-sungguh merasa tersungkur menyembah Yesus di hadapannya. Oh, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang ketiga, apa yang dilakukan perempuan setelah dia berjumpa dengan Yesus ini sangat penting. Perempuan itu dengan tulus memberitahukan segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Inilah hal-hal yang dahsyat. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia, saudara. Apa yang dialami oleh perempuan ini sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupannya. Kualitas imannya adalah kualitas iman yang menyelamatkan. Kualitas iman yang menyelamatkan adalah perjuangan kerja keras berjumpa dengan Yesus. Sekalipun tantangan eksternal, sekalipun tantangan internal, tidak menjadi masalah. Karena hasilnya memberikan hal-hal yang besar bagi kita. Tantangan yang kedua, eksternal tadi dan pertama tadi eksternal, kedua internal. Yesus memberikan kepadanya berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini yang terjadi dengan dia. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang jujur dan tulus mencari Yesus. Saudara-saudara, sebagai penutup, dua hal yang harus menjadi peringatan bagi kita. Iman yang menyelamatkan harus disertai dengan perjuangan dan kerja keras. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, dan dia akan membuahkan buah yang dahsyat di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Jangan takut, jangan goyah, jangan khawatir. Situasi apapun yang sedang terjadi, saudara memiliki iman yang berkualitas, yaitu iman yang menyelamatkan. Tuhan akan menyelamatkan kita dalam berbagai masalah. Masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah masa depan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, apapun masalah, kualitas imanmu adalah kualitas iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar, kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus akan memperjelas dan mempertegaskan itu di dalam kehidupan kami. Jadikan kami memiliki iman yang berkualitas tinggi, yaitu iman yang menyelamatkan. Kami sudah mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan meteraikan kebenaran ini, dan kami akan terus percaya dengan langkah iman, situasi apapun yang kami alami hadapi, Tuhan berjanji akan menolong kami. Tuhan berjanji akan menyempurnakan segala sesuatu yang kami hadapi. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada.
baik pekerjaan, baik usaha, baik kehidupan sehari-hari, baik segala sesuatu yang mereka harapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami akan mengerjakannya sesuai dengan firman-Mu. Ini doa syukur kami Bapa, meteraikan firman-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, jemaat terberkati dengan firman Tuhan tadi, amin. Ya, baik, sekarang kita akan sama-sama untuk mengucapkan 7 gaya hidup Kristus dalamku. 1, 2, 3. Kekudusan hidup dalam bersaksi, roh yang menyala-nyala, iman yang taat, setia dalam kasih, tumbuh bersama, ucapan berkat, satu tubuh Kristus. Baik jemaat, sekarang kita akan memberkati pekerjaan Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita membaca ayat yang menjadi dasar pemberian kita yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Bapak Ibu jemaat, persembahan bisa ditransfer ke rekening yang ada di layar, atau bisa juga diberikan pada setiap hari Kamis. Untuk sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan lagu Kemenangan Iman nomor 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesus yang memberi sentosa. Takut tidak lagi menyerah, karena Tuhan berjaga. Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ibu Erni Gunawan tanggal 29 Mei. Ada kado ulang tahun Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Pujian dan hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kehormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah, Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan. Kami tahu anugerah-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Biar kami terus memiliki iman yang menyelamatkan itu. Dengan iman itulah kami akan kuat menghadapi Tuhan hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani kami hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu dan pakai hamba-Mu makin heran dan dahsyat di tangan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, dalam minggu ini jemaat boleh memberikan seluruh persembahan kami kepada Tuhan. Baik persembahan syukur, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan. Apapun yang telah dibawa kepada Tuhan, Engkau memberkati, menguduskannya, dan biar semua menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Memberkati ya Tuhan jemaat di dalam usaha pekerjaan dan rumah tangga mereka. Apapun yang mereka kerjakan disertai oleh Tuhan dan Tuhan membuat berhasil. Berkati badan pengurus jemaat, berikan kepada mereka hikmat, akal budi bijaksana, sehingga mereka dapat mengelola semua berkat Tuhan ini dan dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Ibu Erni Gunawan dalam minggu ini. Tuhan tambahkan usia baginya, Tuhan bertambah usia baginya, Tuhan kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat-berkat Tuhan, dianugerahkan berkat jasmani dan rohani. Pakai Ibu Erni Tuhan, menjadi alat dan saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-jemaat kami Tuhan, jika ada yang sakit dan lemah, di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kami doakan juga Tuhan, anak-anak kami yang sedang sekolah, baik dari playgroup sampai dengan perguruan tinggi, Tuhan berikan kepada mereka hikmat, akal budi, mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh berhasil di dalam Tuhan. Sekalipun sekarang sedang belajar dalam online, sistem online, tapi Tuhan memberikan semangat dan sukacita.
Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan juga para orang tua yang di gereja kami, para perkarif, Tuhan memberkati mereka, terus memberikan kekuatan kesehatan, kekuatan iman, dan mereka boleh tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemput mereka. Memberkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, perkawan, perkarya, perkarif, semuanya dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan dan sehat, dan hari lepas hari berkemenangan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan di dalamnya. Kami juga berdoa, menyerahkan juga Tuhan pelayanan PWJ, BTR, Pekanbaru, dan Kalvari Ministry. Tuhan juga memberkati, terus berjalan dengan baik. Kami doakan visi 1000 jiwa yang merupakan isi hati Tuhan. Terus Tuhan, untuk kami memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan dimanapun kami berada. Kami doakan BPJ, tim 5PS, para pelayan-pelayan multimedia yang melayani, Tuhan berkati dan pakai kami Tuhan untuk melayani dari hati yang tulus, motivasi yang benar. Kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pelayanan Lumbung Sahabat Terang, Tuhan juga memberkati, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar pemerintahan kami Tuhan, biarkan Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat tertinggi sampai yang terendah, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan benar di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan sedang terus terjadi di bangsa kami, gejolak COVID-19, tapi kami percaya rancangan Tuhan indah. Dan kami percaya Indonesia akan terus diberkati dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dimanapun, baik di kota, di desa, di pedalaman, suku-suku terasing. Tuhan juga berkati dan pakai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan menyerahkan seluruh kehidupan kita sepanjang minggu yang akan datang di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Engkau sudah memberkati dalam ibadah kami pagi hari ini. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mempersembahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang adalah milik kepunyaan Allah, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tinggallah di rumah masing-masing dan terimalah damai dan sejahtera dari Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati umatnya, hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Aku punya
Ya jemaat Tuhan, silakan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.